Nah, ternyata bahan buku itu macam-macam. Bahan itu kadang beda berat juga. The Name of the Rose, dia dicetak di atas kertas buram. Komik-komik di Indonesia itu dicetaknya dengan kertas buram. Komik juga ada ternyata yang dicetak dalam book paper. Dia lebih ringan dan warnanya lebih coklat. Dan dia lebih mudah lebih mudah di Halo teman-teman di Mabuk Buku semua, ketemu lagi dengan Weda. Kali ini saya akan membahas bahan-bahan kertas yang dipakai untuk buku cetak. Jangan kemana-mana, buku-bukunya sudah saya siapkan. Ini dia. Ya, kita akan bahas bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk buku-buku ini. Teman-teman pecinta buku pasti memiliki koleksi buku dengan bahan kertas yang berbeda-beda. Bisa cek mungkin sekarang di lemari bukunya. Nah, bahan kertasnya itu apa aja? Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat. Nah, ternyata bahan buku itu macam-macam. Kalau kalian juga sudah tahu bahan bukunya, kalian bisa perkirakan mungkin teman-teman mau beli buku secara online. Nah, kalau ada keterangan nama kertasnya, kalian bisa punya gambaran, oh nanti buku saya itu seperti ini atau seperti itu. Beratnya sekian. Karena beda bahan itu kadang beda berat juga. Begitu juga untuk menghitung ongkos kirim kalau teman-teman membeli online. Jadi mengetahui bahan kertas itu ada juga manfaatnya ketika di masa pandemi kita mau beli buku secara online. Apalagi kalau belinya langsung borongan banyak ya. Ongkos kirimnya mungkin akan mahal, tapi kalau sudah tahu bisa memperkirakan kira-kira akan seberat apa, mungkin teman-teman bisa memperhitungkan. Biasanya buku-buku yang dicetak di Indonesia itu menggunakan bahan kertas HVS, book paper, kertas buram, art paper, atau kadang-kadang art karton. Seperti apa itu semua? Kita langsung cek di buku-buku yang saya punya. Yuk! Kita bahas yang book paper dulu ya. Bahannya adalah book paper. Ini beberapa koleksi saya memakai kertas book paper. Saya bahas dulu yang pertama. Ini beberapa buku biasanya kalau saya beli dari toko buku yang internasional, itu bukunya banyakkan book paper. Memang penerbit-penerbit internasional banyak memakai book paper. Ini contohnya. Book paper itu warnanya lebih coklat, lebih agak kuning dibanding kertas yang lain. Ini dan beratnya itu sangat ringan. Dia kalau book paper beratnya hanya 50 gram. Ada satu jenis lagi book paper yang 57,5 gram. Jadi bukunya ringan apabila dicetak dengan bahan book paper. Nah, ini book paper yang soft cover. Jadi book paper dicetak sampul lunak ya, soft cover. Contoh yang lain lagi untuk book paper, ini buku-buku saya. Ini juga book paper. Novel-novel di Indonesia juga banyak memakai book paper. Ini book paper hitam putih. Maaf ya, ini saya membaca dan saya lipat. Kalau teman-teman dilipat atau pakai pembatas buku, komen dong di kolom komentar. Saya kadang-kadang pakai pembatas, kadang-kadang saya lipat ya, tergantung. Kalau tidak ada ya saya lipat aja. Terus lanjut, ini beberapa buku yang bahannya book paper. Ada satu lagi buku book paper, tetapi sampulnya beda. Sampulnya tidak lunak seperti ini, tetapi ini sampulnya keras. Ini buku judulnya 88 Love Life. Nah, isinya juga berwarna. Jadi book paper itu bisa dicetak hitam putih, juga bisa dicetak berwarna. Ini contohnya. Oh, ada bonus di dalamnya. Ini contoh kalau berwarna. Contoh book paper yang dicetak berwarna.
Saya kurang tahu ya, warna seperti ini tuh harusnya memang seperti ini atau ini turun warnanya mendep. Tapi menurut saya bagus-bagus aja. Ini kalau book paper yang dicetak berwarna dan dicetak hardcover. Ini keras. Ya, ini hardcover. Lalu buku yang dicetak dengan bahan HVS. Ini beberapa buku saya yang dicetak dengan bahan HVS. Ya. Yang pertama saya punya buku ini, Bagaimana Tuhan Menciptakan Cahaya. Ini dicetak dengan kertas HVS hitam putih dan soft cover. Jadi HVS itu biasanya lebih berat daripada kertas yang tadi, book paper. Kenapa? Karena dia lebih tebal. Ketebalan dari HVS itu ada 60, 70, 80, dan 90. Mungkin teman-teman yang mahasiswa sudah akrab dengan jenis kertas ini, kertas HVS. Karena biasanya untuk mengumpulkan makalah atau paper atau membuat skripsi itu dicetaknya memakai kertas HVS. Hanya ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang kadang ukurannya letter, F4 atau folio. Itu nama ukuran. Nah, kalau nama kertasnya adalah HVS. Lalu HVS juga bisa dicetak berwarna, nggak hanya hitam putih. Ini dia contoh untuk HVS yang isinya berwarna. Judul bukunya Self Reminder, dicetak oleh Quanta. Nah, ini isinya berwarna. Jadi kertasnya kalau HVS tuh putih ya dasarnya. Putih seperti ini, putih sekali. Kalau book paper tadi agak coklat. Ini HVS. Dan soft cover. Ada juga HVS yang dicetak hardcover. Seperti ini. Ini hardcover. Tapi isinya HVS. Jadi bukunya lebih berat. Biasanya HVS memang bukunya lebih berat. Apalagi ditambah dengan sampul keras hardcover. Menjadi lebih berat lagi. Nah, kalau buku hardcover memang beberapa ada yang diberi jaket seperti ini. Nah, ini namanya jaket. Sampul ini namanya jaket. Kita sebutnya. Jaketnya dicetak di atas kertas, ini sepertinya art paper. Art paper tapi yang doff. Matte paper ya, mungkin ya, menjadi namanya matte paper. Ini Things and Thoughts I Draw When I Was Bored. Memakai kertas HVS isinya. Terakhir yang bahan HVS biasanya juga dipakai untuk buku anak-anak. Nah, ini HVS yang sangat full color. Benar-benar full color. Gak ada warna putihnya. Ini contohnya. Kumpulan fabel Aku Sayang Keluargaku. Lalu ada juga kertas buram. Dulu kalau zaman saya sekolah, kertas buram itu diberikan oleh guru saat ujian untuk membuat coret-coretan ketika ujian matematika. Teman-teman mengalami nggak yang seperti itu? Nah, kertas buram juga dipakai untuk cetakan buku ternyata. Teman-teman yang suka baca komik pasti sudah akrab dengan jenis kertas ini. Namanya adalah kertas buram. Ternyata komik-komik di Indonesia itu dicetaknya dengan kertas buram. Ini contoh komik saya. Judulnya Komi Sulit Berkomunikasi. Nah, isinya hitam putih. Jadi bahannya kertas buram, cetakannya hitam putih, dan covernya soft cover. Ini kertas buram. Hampir semua komik di Indonesia itu kertas buram. Beberapa memakai HVS, tapi kebanyakan memakai kertas buram. Kalau kertas buram di buku yang lain, saya juga punya contohnya. Ini buku saya, The Name of the Rose. Dia dicetak di atas kertas buram. Kertasnya lebih gelap daripada HVS, tetapi enggak terang seperti book paper. Jadi dia lebih ke abu-abu warnanya. Itu untuk kertas buram. Kertas buram juga berat.
bukunya menjadi berat, apalagi untuk buku tebal seperti ini. Ini namanya bukunya dicetak dalam kertas buram. Ngomongin komik yang kebanyakan dicetak dalam kertas buram, ternyata saya punya beberapa koleksi komik yang tidak dicetak dalam kertas buram. Kayak apa sih? Ini dia contohnya. Beberapa komik saya itu ini. Nah, Detektif Conan ini edisi spesial sepertinya. Jadi karena dia full color, dia dicetak dalam kertas HVS. Dia lebih tebal kertasnya. Kertas HVS. Isinya full color. Ini Detektif Conan yang movie. Dimensional Sniper. Lalu komik juga ada ternyata yang dicetak dalam book paper. Ini kalau teman-teman lihat, dia lebih ringan dan warnanya lebih coklat, dan dia lebih mudah lebih mudah ditekuk-tekuk seperti ini karena bahannya sangat ringan, book paper. Ada juga komik yang dicetak dalam kertas, ini sama, ini HVS, sama seperti Conan tadi. Dia lebih tebal, tidak selentur yang book paper ya, ini lebih tebal. Lebih tebal. Itu komik yang tidak memakai kertas buram. Selanjutnya adalah art paper. Art paper itu bahan yang paling mahal di antara semua tadi. Karena biasanya dia untuk cetakan yang berwarna atau buku-buku coffee table. Buku-buku coffee table itu buku yang dicetak besar dan dengan sampul keras. Untuk buku-buku yang dikoleksi biasanya. Nah, ini contohnya yang art paper. Biasanya dipakai di majalah-majalah atau coffee table book. Kalau ini contoh saya adalah buku resep dari Bu Siska. Ini juga dicetak dalam art paper. Kayak apa sih? Nah, art paper itu biasanya mengkilat. Dicetak untuk yang berwarna-warna dan dia mengkilat. Ya, dia berkilat. Art paper seperti ini. Ini dia. Untuk majalah-majalah, untuk mencetak berwarna art paper ini jadinya cantik sekali. Makanya untuk buku-buku coffee table atau majalah dia memakai art paper. Buku anak juga banyak yang memakai art paper yang perlu mencetak dengan warna-warni. Itu biasanya art paper. Kadang buku resep juga dicetak dalam art paper karena harus menampilkan visual yang menarik untuk makanan-makanannya, agar orang-orang tertarik untuk membeli bukunya. Lihat, ini contoh art paper dari buku resep. Kelihatan enak enggak? Nah, kenapa banyak buku resep memakai art paper? Itu triknya. Supaya visualnya terlihat menarik, terlihat enak. Itu tadi beberapa bahan kertas untuk buku cetak. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua ketika akan membeli buku. Jangan lupa subscribe channel 5 Buku dan like serta komen juga di video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.